Di bawah pukulan Qin Chen, Raja Pedang Emas membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya seperti tas kain, terbaring di kehampaan dalam keadaan yang menyedihkan. Dia, seorang pria kuat yang masih agung di Pulau Terapung, langsung dikalahkan oleh Qin Chen hanya dengan satu pukulan. Di sampingnya, Dewi Linglong tercengang. Qin Chen juga dipenuhi dengan emosi. Budidaya Raja Pedang Emas ini telah mencapai puncak transenden setengah langkah. Di alam semesta asli, dia setidaknya adalah seorang ahli di tingkat leluhur Yuanmo, tetapi sekarang dia bahkan tidak dapat memblokir gerakan di depannya. Prinsip spasial di alam rahasia Guixu sangat kuat, dan kekuatannya telah meningkat pesat hanya dalam beberapa bulan. Raja Pedang Emas, aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya, kamulah yang bersikeras mencari kematian. Ucap Qin Chen bergerak maju selangkah demi selangkah. Sial, aku tidak menerimanya. Ucap Raja Pedang Emas terbaring di tanah dan tiba-tiba melompat. Dengan raungan, tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi matahari keemasan yang terik. Matahari yang terik berguling dan mengeluarkan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan kemudian jatuh dengan ganas ke arah Qin Chen. Dengan suara gemuruh, langit dan bumi berguncang akibat hantaman ini, seolah-olah badai tsunami besar telah terbentuk, memicu kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Pedang emas membelah langit, satu-satunya sepanjang masa. Cara pedang surgawi dapat membunuh iblis dan melenyapkan iblis. Seiring dengan auman Raja Pedang Emas, seluruh tubuhnya diintegrasikan ke dalam gerakan pedang ini, dan jalur pedang yang luas muncul di dunia, memicu hukum pedang tertinggi. Qin Chen menunjukkan keterkejutan. Di bawah pedang ini, Qin Chen merasakan pedang di tubuhnya terangsang, seolah-olah dia memiliki dorongan kuat yang siap untuk bergerak. Ini seharusnya menjadi semacam kendo yang kuat di lautan kosmik ini, jika tidak maka mustahil membangkitkan konsepsi artistik kendo di tubuh saya. Gumam Qin Chen tampak bijaksana. Jantungnya berdebar kencang, tapi tangan Qin Chen terus bergerak, matanya dingin dan tangannya yang besar terulur dengan berani. Pada saat ini, Qin Chen mengaktifkan seni Kaisar Dewa Bintang 9 di tubuhnya, secara langsung mengaktifkan jejak prinsip luar angkasa yang dia rasakan dari ngarai luar angkasa. Kekosongan di depannya segera beriak dengan gelombang air. Di bawah telapak tangan Qin Chen, kekosongan di sini benar-benar beriak seperti riak air dan dengan cepat mundur. Saat berikutnya, tangan besar Qin Chen bertabrakan dengan niat pedang yang diberikan oleh Raja Pedang Emas, dan raungan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh dunia, dan gelombang kejut yang mengerikan berdesir di sepanjang kehampaan. Di tengah ledakan, pedang Dewa Emas yang ditampilkan oleh Raja Pedang Emas langsung diledakkan oleh telapak tangan Qin Chen. Namun, setelah serangan energi pedang Raja Pedang Emas mengenai Qin Chen, itu gagal menghancurkan pertahanan tubuh fisik Qin Chen sama sekali. Mata Raja Pedang Emas tiba-tiba melebar, "Kamu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan Qin Chen menembus tubuh Raja Pedang Emas dengan fluktuasi spasial yang mengerikan. "Ah!" Dengan teriakan, Raja Pedang Emas diguncang dengan gila oleh fluktuasi ruang yang tak terhitung jumlahnya di tempat. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri, dengan ketakutan di matanya, "Kamu sebenarnya telah mengendalikan kekuatan luar angkasa dari alam rahasia Guixu. Kalau begitu, aku..." Di tengah kata-katanya, seluruh tubuh Raja Pedang Emas langsung meledak di bawah kekuatan ruang yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi awan kabut darah. "Terlalu banyak omong kosong," ucap Qin Chen berkata dengan dingin, lalu meraihnya dengan telapak tangan, dan dengan keras, jalan pedang emas dengan paksa diekstraksi dari tubuh Raja Pedang Emas oleh Qin Chen, dan kemudian tiba-tiba diserap ke dalam tubuh. Dalam sekejap, Qin Chen merasakan kekuatan pedang yang mengerikan mengalir ke seluruh tubuhnya. "Jalan pedang emas." Gumam Qin Chen memejamkan mata dan dengan hati-hati merasakan tao pedang emas. Setiap tao di lautan kosmik ini adalah hal baru bagi Qin Chen dan dapat memberinya banyak pemahaman dan peningkatan. Setelah waktu yang lama, Qin Chen menghela napas, dan dengan suara mendengung, ada cahaya pedang emas samar melonjak di atas kepalanya, dan itu benar-benar menempel di tubuhnya. Ini adalah metode pedang emas Raja Pedang Emas, yang telah dikuasai sepenuhnya oleh Qin Chen. Segera setelah itu, artefak pedang emas Raja Pedang Emas dan senjata ajaib luar angkasa juga langsung disingkirkan oleh Qin Chen. Saat berikutnya, Qin Chen menoleh dan menatap Dewi Linglong tidak jauh dari sana.
Pada saat ini, Dewi Linglong melangkah mundur, matanya penuh ketakutan, dan hatinya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Di bawah tatapan Qin Chen, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini wajar, dia sudah panik ketika dikejar oleh Raja Pedang Emas sebelumnya, tapi sekarang, Raja Pedang Emas yang begitu kuat dibunuh dengan mudah oleh Qin Chen di depannya. Betapa terkejutnya hal ini di dalam hatinya. Jika Qin Chen adalah seorang transenden, tidak apa-apa, tapi dia hanya setengah langkah transenden seperti mereka. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Bagaimana bisa ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Di bawah tatapan ketakutan Dewi Linglong, Qin Chen bergoyang dan mendatanginya dalam sekejap. Pada saat kritis ini, Dewi Linglong menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengembalikan ekspresinya ke normal. Kemudian dia buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen dan berkata, "Dewi Linglong, berterima kasih pada Tuan Muda karena telah menyelamatkan nyawanya. Saya tidak dapat membalas kebaikan Anda yang besar. Setelah meninggalkan alam rahasia Guiksu dan kembali ke sekte, saya akan segera melapor kepada Master Linglong Immortal dan meminta guru untuk membayar kembali pahlawan tersebut." "Oh," ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, "Benarkah?" "Iya," ucap Dewi Linglong, hatinya bergetar, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Muda membunuh Raja Pedang Emas benua Tianjian untukku. Aku pasti akan mengambil alih masalah ini dengan seluruh kekuatanku, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan apapun." Kata Dewi Linglong menarik napas dalam-dalam. Dengan menarik napas, dia menunjukkan sedikit ekspresi menyedihkan. Dia menggigit bibir merahnya. Gerakan itu jelas tidak terlalu menggoda, dan bahkan memiliki sedikit kepolosan, tetapi entah kenapa bisa menyulut api di hati seorang pria, dan ingin memeluknya dan melindunginya dengan keras. "Haha, itu saja," ucap Qin Chen berkata dengan tenang, "aku menyelamatkanmu dan membunuh Raja Pedang Emas. Inikah rencanamu untuk membalas budiku?" Jantung Dewi Linglong berdetak kencang, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan kotak giok di tangannya. "Ini adalah rumput pedang luar angkasa yang saya dapatkan dari alam rahasia Guiksu. Ini berisi prinsip-prinsip luar angkasa di alam rahasia Guiksu. Tuanku memiliki kultivasi menyeluruh dan kendali luar angkasa yang tak tertandingi. Menurut saya rumput pedang luar angkasa ini dapat membawa banyak manfaat bagi Anda. Sebelumnya, Raja Pedang Emas terus mengejar saya hanya untuk rumput pedang luar angkasa ini. Saya bersedia memberikan rumput pedang luar angkasa ini kepada pahlawan muda untuk membalas pahlawan muda yang telah menyelamatkan nyawanya." Ucap Dewi Linglong berkata buru-buru dan menyerahkan kotak giok itu kepada Qin Chen. Tapi hatinya meneteskan darah. Di alam rahasia Guiksu ini, harta apapun yang mengandung prinsip-prinsip tertinggi luar angkasa bukanlah masalah kecil, terutama rumput pedang luar angkasa ini. Jika Anda bisa membawa rumput pedang luar angkasa ini ke luar dunia rahasia Guiksu, Anda pasti akan mendapatkan panen besar. Ini juga alasan mengapa Dewi Linglong tidak ingin menyerahkan harta itu kepada Raja Pedang Emas. Tapi sekarang, melihat kematian Raja Pedang Emas yang menyedihkan, dia ketakutan. Tidak peduli betapa enggannya dia hanya bisa mengorbankan rumput pedang luar angkasa. "Oh, rumput pedang luar angkasa." Petik 2, ucap Qin Chen menjadi tertarik dan membuka kotak giok. Dalam sekejap, energi pedang luar angkasa yang mengerikan melonjak ke langit. Energi pedang ini mengandung niat membunuh yang mencengangkan. Itu seperti pedang tajam yang mencapai langit. Ia dengan keras menebas dari kotak giok dan langsung menuju ke langit, bahkan mencoba untuk membelah dunia menjadi dua. Di dalam kotak giok ini, terdapat rumput spiritual berbentuk pedang, kekuatan hukum ruang yang menakjubkan mengalir di atasnya, dan sangat kaya sehingga hampir mustahil untuk dilarutkan. Pantas saja Raja Pedang Emas tidak akan pernah melupakan hal ini. Jika dia bisa menelan rumput pedang semacam ini, dia pasti bisa merasakan sedikit niat pedang luar angkasa tingkat atas, yang bisa meningkatkan kekuatan pendekar pedang secara instan. Pikiran Qin Chen bergerak, dan rumput pedang langsung diambil ke tangannya dan dibanting ke tubuhnya. Energi pedang yang menakjubkan melonjak ke langit dari tubuh Qin Chen. Energi pedang ini mengandung prinsip spasial yang mengerikan. Kombinasi keduanya membentuk energi pedang yang tak tertandingi dan kuat. Selain itu, niat pedang ini sepertinya merobek tubuh Qin Chen dan terbang di udara. Rumput pedang memiliki semangatnya sendiri dan tidak mau diintimidasi. Menarik, itu hanya rumput pedang kecil,
tapi memiliki niat membunuh yang sangat mengerikan. Ia masih ingin melawan. Sayang sekali karena ada di tubuhku, ia harus tunduk padaku, kata Qin Chen mencibir, dan langsung mengaktifkan kekuatan tanda ilahi kehampaan di tubuhnya. Dengan keras, kekuatan rumput pedang langsung ditekan, dan kemudian diserap dan disempurnakan oleh Qin Chen sedikit demi sedikit. Dengan pencapaian Qin Chen dalam ilmu pedang, akan menjadi lelucon jika dia masih tidak bisa menaklukkan sehelai rumput pedang pun. Setelah beberapa saat, niat pedang ini telah sepenuhnya ditundukkan oleh Qin Chen dan menyatu ke dalam tubuhnya. Qin Chen mengangkat tangannya dan melihat energi pedang muncul di telapak tangannya, lalu menebas di udara. Dengan letusan, riak kehampaan langsung muncul di kehampaan. Jika langit dan bumi di alam rahasia Guiksu tidak terlalu kuat, jika tidak, serangan ini pasti akan merobek kekosongan dan memusnahkan segalanya. Menariknya, rumput pedang ini telah meningkatkan seranganku setidaknya 30%. Ada harta karun di mana-mana di alam rahasia Guiksu ini. Gumam Qin Chen menghela nafas dalam hatinya. Selain itu, kelopak mata Dewi Linglong melonjak. Rumput pedang luar angkasa ini mengandung kekuatan pedang yang luar biasa. Bahkan jika ahli ilmu pedang seperti Raja Pedang Emas mendapatkannya, mungkin diperlukan waktu setidaknya beberapa bulan untuk menyerap dan menyempurnakannya. Tapi pria di depannya benar-benar menyerap rumput pedang luar angkasa dalam sekejap dan menggabungkannya ke dalam kekuatannya sendiri. Seberapa jauh jangkauan orang ini di luar angkasa? Pada saat ini, Dewi Linglong menjadi lebih waspada dan berkata dengan tergesa-gesa, "Pahlawan muda, bisakah Linglong pergi? Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi." "Tidak perlu terburu-buru," ucap Qin Chen tersenyum dan berkata lagi, "Karena Anda adalah dewi dari Sekte Ilahi Linglong, Anda pasti jenius terbaik di alam semesta. Saya sangat tertarik dengan kejeniusan dunia, mengapa Anda tidak membiarkan saya memiliki sedikit pengalaman?" Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba meraih Dewi Linglong dengan telapak tangannya. Dewi cantik itu diam-diam melukai dirinya sendiri sebelumnya. Jika bukan karena budidaya Qin Chen yang luar biasa, dia akan mati di tangan Raja Pedang Emas dan menjadi gaun pengantin Dewi cantik ini. Bagaimana bisa Qin Chen membiarkannya pergi begitu saja? Genggaman lembut Qin Chen tampak sangat biasa, tanpa fluktuasi kekuatan magis. Itu sangat alami, tetapi itu seperti kijang yang menggantung tanduknya, tidak meninggalkan jejak, dan penuh rasa alami. Dia secara implisit memahami cara mencuri langit dan memenjarakan kehampaan. Karena dia memahami aturan ruang di ngarai luar angkasa ini, pemahamannya tentang jalan tersebut telah ditingkatkan ke tingkat yang benar-benar baru. Sekarang dia dapat menggunakan metode apapun di ujung jarinya tanpa berpikir sama sekali. Pada saat ini, Dewi Linglong tidak menyangka Qin Chen akan tiba-tiba menyerangnya. Genggaman itu, mencubit pergelangan tangannya, justru membuatnya merasa tidak bisa mengelak sama sekali. Sepertinya setiap perubahan pada tubuhnya diperhitungkan oleh pihak lain, dan kekuatan apapun dikendalikan dan diselesaikan oleh pihak lain. Gerakan ini hampir mustahil untuk ditolak, dan pergelangan tangan akan terjepit 100% sepanjang waktu. Luar biasa. Dengan satu gerakan, saya sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dari mana orang ini berasal? Mengapa saya belum pernah mendengar orang jenius di alam semesta ini? Gumam Dewi Linglong. Ekspresinya berubah drastis, dan hatinya sangat ketakutan. Untuk sesaat, dia merasa seperti burung di dalam sangkar, seolah-olah dia tidak bisa mengelak sekeras apapun dia berusaha menghindar. Dalam kilatan petir, Dewi Linglong akhirnya memamerkan kekuatan tirani, kebijaksanaan dan refleksnya yang seperti monster. Dengan jentikan pergelangan tangannya, lingkaran cahaya warna-warni menyebar, membentuk Yin Yang Tai Chi. Setiap Yin Yang Tai Chi adalah kerajaan yang penuh warna. Kerajaan Linglong, alam Suanci. Lapisan pertahanan di kerajaan penuh warna ini menjebak cakar Qin Chen di dalamnya, berusaha mencegah penangkapannya. Trik kecil, ucap Qin Chen dengan acuh tak acuh, dan telapak tangannya bergetar, dan aura spasial melonjak. Saat dia bergerak, kerajaan indah dan alam Suanci mulai runtuh, dan kemudian telapak tangannya terus menangkapnya tanpa halangan apapun. Hati Dewi Linglong mencelos, wajahnya terkejut lagi, dan dia meneguk sedikit. Sepertinya ada kekuatan khusus yang melonjak di tubuhnya, mencoba menyemburkan dengan jarinya. Qin Chen segera merasa bahwa langit dan bumi sepertinya mulai runtuh,
Seolah-olah alam semesta akan runtuh dan memadat menjadi titik kecil, semuanya mengembun menuju ujung jari Dewi cantik. Dalam pemikiran spiritualnya, seluruh Dewi Linglong telah lenyap sama sekali, dan yang tersisa hanyalah jari giok, yaitu jari yang menghancurkan dunia. Ini adalah kekuatan transenden. Teriakan marah Dewi Linglong berdesir di kehampaan yang dingin. Tuan, Anda telah bertindak terlalu jauh. Ini adalah sumber yang ditinggalkan di tubuh saya oleh Tuan saya, Linglong Immortal. Jika Anda membuat saya marah, saya pasti akan menggunakan kekuatan ini. Ketika pikiran spiritual Tuanku tiba, kamu pasti akan mati. Anda menyelamatkan saya sebelumnya, yang dianggap sebagai perbuatan baik. Mengapa Anda harus merobek wajah Anda dengan Tuan Linglong Immortal saya hanya karena kerugian kecil? Kata Dewi Linglong mengacungkan jarinya, dengan bangga berbicara kepada Qin Chen. Hahaha, tuanmu akan datang. Kalau begitu biarkan dia datang. Dia orang kuat yang transenden. Saya telah menyinggung banyak orang, tetapi saya tidak pernah takut pada siapapun. Tanpa diduga, Qin Chen mencibir dan mengabaikannya. Menghadapi jari ini, dia juga menunjukkan sumber di tubuhnya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi kekuatan absolut, mengembun menjadi energi pedang yang ganas. Niat pedang luar angkasa, itu adalah trik mengerikan yang telah dipadatkan Qin Chen dengan menyerap jalan pedang emas dan rumput pedang luar angkasa milik Raja Pedang Emas sebelumnya. Dua jari saling bertabrakan. Dalam sekejap, kekuatan transenden yang terkumpul dalam diri Dewi Linglong seperti salju putih yang bertemu dengan terik matahari. Dalam sekejap, ia runtuh dan runtuh ribuan mil jauhnya. Antara langit dan bumi, ada energi pedang yang tak ada habisnya. Di tengah suara gemuruh, di bawah jari Qin Chen, serangan yang dilakukan oleh Dewi Linglong runtuh seketika dan terus runtuh. Serangan yang mengandung kekuatan transenden tidak menunjukkan perlawanan sama sekali di bawah jari Qin Chen. Energi pedang ada di mana-mana, ruang terisi, dan Tai Chi Yin dan Yang, yang berwarna-warni tiba-tiba runtuh, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Qin Chen sedikitpun. Kuat, kuat, kuat. Saat ini, tubuh Qin Chen sangat agung, menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Dia benar-benar seperti dewa, dengan kekuatan tertinggi yang hanya bisa dijunjung tinggi. Dengan letupan, Dewi Linglong terpesona, wajahnya menjadi pucat. Kekuatan transenden, ucap Qin Chen melangkah maju selangkah demi selangkah, ini memang sumber yang ditembus oleh Dewa Abadi Linglong ke dalam tubuhmu. Sayangnya, ini adalah alam rahasia Guiksu, dan kehendak ilahi Tuanmu tidak dapat datang sama sekali. Hanya kekuatanmu yang mengaktifkan sumber ilahi ini. Bagaimana kamu bisa menghentikanku? Ucap Qin Chen tampak tenang dan berkata dengan nada menghina. Dia telah melihat bahwa alam rahasia Guiksu ini sangat ajaib, dan kekuatan biasa tidak dapat datang sama sekali, jika tidak, dia tidak akan begitu takut. Raja Pedang Emas juga memiliki kekuatan di tubuhnya sebelumnya, tapi dia tidak dapat mengaktifkannya sampai kematiannya. Wajah Dewi Linglong berubah, dan dia tidak yakin, jelas bahwa Qin Chen telah menemukan jawabannya. Jika tuannya benar-benar bisa datang, bagaimana dia bisa dipaksa sampai ke titik ini oleh Raja Pedang Emas? Dengan pikirannya berputar, Dewi Linglong memandang Qin Chen, yang berdiri tegak seperti bendera, dan pikirannya melintas ribuan kali dalam sekejap. Dia akhirnya merasakan kesulitannya dan tahu bahwa Qin Chen bukanlah orang yang mudah untuk dibodohi. Dia bahkan berkata, "Tuan, Anda benar. Tuanku, Linglong Immortal, tidak bisa datang ke alam rahasia Guiksu. Namun, Sekte Ilahi Linglong kami memiliki teknik mengubah takdir, dapat mendeteksi sebab dan akibat dan memata-matai rahasia surga. Jika kamu membunuhku, tubuhmu akan terkontaminasi oleh sebab dan akibat yang besar, dan kemudian tuanku akan bisa merasakanmu dan membalaskan dendamku." Kata Dewi Linglong dengan sungguh-sungguh. "Apa? Seni bertarung untuk mengubah takdir?" Ucap Qin Chen terkekeh. Ia juga menguasai jalan takdir, namun ia mengetahui sedikit tentangnya. Ia secara alami mengetahui bahwa segala sesuatu di dunia ini akan meninggalkan sebab dan akibat, namun rahasia surga tidak dapat dihindari. "Ya, itu benar," ucap Dewi Linglong dengan suara mendengung. Dia mengaktifkan sumber di tubuhnya. Tiba-tiba, cahaya warna-warni muncul di antara alisnya. Ini adalah kekuatan takdir yang ditinggalkan tuanku di tubuhku. Jika kamu membunuhku, kekuatan takdir ini pasti akan ternoda padamu dan tak terhapuskan.
Qin Chen merasakan kekuatan takdir pada Dewi Linglong dan tidak bisa menahan cemberut. Dia benar-benar merasakan perasaan familiar dalam kekuatan takdir ini. Kekuatan surga, gumam Qin Chen mengerutkan kening, kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan takdir Sekte Tianji di alam semesta aslinya. Aneh, ada banyak sekali jalan takdir di dunia ini. Meskipun jalan takdir di setiap alam semesta sangat mirip, mereka juga memiliki aspek khusus masing-masing. Namun, kekuatan takdir pada Dewi Linglong mirip dengan yang ada di Sekte Tianji. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Ataukah ada hubungan antara Sekte Linglong dan pemimpin Sekte Tianji yang memasuki Laut Kosmik? Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berkata, apakah Anda pernah mendengar tentang Sekte Tianji? Dewi Linglong terkejut, Sekte Tianji. Saya belum pernah mendengarnya, ucap Dewi Linglong dengan ringan. Lalu dari mana datangnya kekuatan takdirmu? Ucap Qin Chen bertanya. Dewi Linglong merasa nada suara Qin Chen sepertinya sedikit melunak, dan dia melanjutkan, ini adalah tuanku yang tersisa di tubuhku. Kamu menyelamatkanku sebelumnya. Kamu dan aku tidak perlu menjadi musuh. Terlebih lagi, aku mengetahui bahwa ada tempat harta karun di alam rahasia Guiksu ini. Jika kamu melepaskan aku akan membawamu ke sana. Kata Dewi Linglong dengan suara yang dalam. Oh, tanah harta karun, ucap Qin Chen matanya berbinar. Meskipun Dewi Linglong belum pernah mendengar tentang Sekte Tianji, Qin Chen merasa pasti ada hubungan antara Sekte Ilahi Linglong dan pemimpin Sekte Tianji. Jika tidak, kekuatan takdir pihak lain tidak akan begitu familiar. Ya, itu adalah tanah harta karun. Aku tahu ada buah pola ilahi kehampaan di suatu tempat. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan membawamu ke sana sekarang. Buah pola ilahi kehampaan. Gumam Qin Chen matanya semakin berbinar. Dia pernah mendengar tentang buah ini di slip giok yang diperkenalkan sebelumnya. Buah ini mengandung asal luar angkasa khusus di alam rahasia Guiksu. Jika ditelan, bahkan dapat memberi orang harapan untuk menerobos ke alam transenden. Itu adalah buah dewa tertinggi di alam rahasia Guiksu. Jika kamu tahu tentang buah ajaib ini, mengapa kamu berlarian? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Dewi Linglong melanjutkan, buah pola ilahi kehampaan ini terletak di sebuah lembah, dan banyak orang yang mengetahuinya. Namun buah ini belum matang, jadi kami keluar mencari harta karun lainnya terlebih dahulu. Menurut perhitungan, buah ini akan segera matang. Selama kamu tidak membunuhku dalam waktu dekat, kita bisa berangkat sekarang. Kata Dewi Linglong menjelaskan. Hahaha, Nona, kamu bercanda. Aku tidak melakukan apapun sebelumnya, aku hanya mendengar bahwa Dewi Linglong dari Sekte Dewa Linglong memiliki kultivasi yang luar biasa dan merupakan pahlawan wanita, jadi aku hanya ingin berdiskusi dengan Anda. Mengapa aku bermaksud membunuhmu? Dalam hal ini, kamu dan aku tidak perlu terburu-buru berangkat. Ucap Qin Chen tertawa, dan suasana yang awalnya serius menghilang seketika, seperti angin musim semi. Hati Dewi Linglong bergetar, amarah orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi, seperti guntur matahari, yang tidak dapat dipahami. Dia tidak berani berkata apa-apa dan langsung memimpin jalan. Keduanya dengan cepat meninggalkan ngarai luar angkasa. Sekarang, di lembah tempat buah pola ilahi kehampaan tumbuh, kekuatan ruang perlahan menghilang, dan garis dao secara bertahap muncul di permukaan buah ungu, dan garis udara hampa keluar dari permukaan buah tempat garis dao secara bertahap muncul. Semua orang di luar lembah menahan napas. Sudah ada puluhan orang di sini. Jelas semua orang tahu bahwa buah pola ilahi kehampaan akan segera matang. Di mana Fang Muling berada, mata Mo Lao dingin dan tegas, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Nona, buah pola ilahi kehampaan akan segera matang, dan pasti akan terjadi kekacauan yang ekstrim. Saya akan membobolnya segera. Petik buah pola ilahi kehampaan, dan tunggu sampai saya mendapatkan buah pola ilahi kehampaan itu. Setelah mendapatkan buah itu, saya akan membawa Anda segera pergi, dan Anda tidak boleh dibiarkan bertarung. Meskipun Mo Lao kuat, ada begitu banyak orang kuat di sini, terutama dua Master Transcendent. Dia baik-baik saja sendirian, tetapi sangat sulit untuk melindungi Fang Muling di bawah begitu banyak ahli pada saat yang bersamaan. Baiklah, ucap Fang Muling mengangguk dan berseru. Saat keduanya berbicara, fluktuasi spasial yang menakjubkan tiba-tiba melonjak keluar dari lembah di depan mereka.
Mereka melihat kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya langsung diintegrasikan ke dalam buah pola ilahi kehampaan itu, dan Tao spasial di seluruh lembah itu menghilang dalam sekejap. Ruang Tao menghilang. Buah pola ilahi kehampaan sudah matang. Ayo, terdengar suara gemuruh, dan hampir seketika, mata semua ahli di luar lembah memerah. Gelombang fanatisme melanda dalam sekejap, dan sekelompok orang yang telah bersiap bergegas mendekat pada waktu yang hampir bersamaan.